kembali lagi di sesi Tanya GSI bersama Firly dan ada narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Pak Rino Praditya. Barangkali bisa disapa dulu. Hey Grow People. Halo Grow People. Oke, kembali lagi bersama kita ya Pak. Kali ini kita akan membahas perihal kesehatan kerja ya utamanya. Oke. Ngomong-ngomong Pak Rino, kita hari ini habis tes MCU ya. Bagaimana Pak Rino? Apakah merasa senang atau bagaimana, bisa diceritakan sedikit kepada Grow People? Mbak Firly, mentang-mentang kita tadi habis MCU langsung tanyain MCU gimana, tertekan atau malah stres atau malah seneng gitu ya Mbak Firly ya. Betul. Ya tentunya kalau saya pribadi dan tentunya Mbak Firly juga seneng ya Mbak ya. Tidak ada perasaan tertekan ya Grow People ya. Walaupun sebenarnya MCU ini suatu kewajiban gitu ya. Suatu kewajiban ya Pak. Suatu kewajiban. Di dalam perusahaan pun juga diwajibkan ya tenaga kerjanya ataupun karyawannya untuk melakukan MCU, tapi kita tidak merasa tertekan, malah senang. Ya, senang gitu ya. Jadi pun kalau memang setahu saya kalau melakukan MCU itu kan harus dilakukan dengan rileks, tidak boleh tegang karena hasilnya juga akan mempengaruhi ya Pak ya, kalau misalnya kita tegang kayak gitu-gitu ya kan ya Pak ya. Ya, kita tegang, kita tertekan, kita lagi stres, kita kurang tidur. Apalagi kita tadi sempat suruh puasa ya Mbak Firly ya. Betul, ya, betul karena memang baiknya dianjurkan seperti itu ya Pak ya. Ya, sempat puasa beberapa jam sebelumnya. Nah, itu tujuannya apa? Bener-bener biar tubuh kita ini netral ya. Artinya kalau netral itu ya tidak tergantung dari makanan yang habis kita makan ataupun kita mengkonsumsi gula gitu ya. Oke, baik. Berarti seperti itu Grow People untuk yang mau melaksanakan MCU jangan lupa untuk relax, jangan tegang, enjoy aja, dan jangan lupa puasa paling tidak 10 hingga 12 jam sebelum dilakukan tes MCU ya Pak Rino ya? Ya, kurang lebih. Kalau kita tadi kan ambil ritme pemeriksaannya yang puasanya itu 10 jam ya, 10 sampai 12 ya. Tapi ada juga yang tidak sampai 10 jam, ada yang 6 jam, ada yang itu. Nah, itu kalau seperti itu tergantung dari apa dulu Pak? Misalkan ada beberapa hal yang bisa dianjurkan 6 jam puasa atau 10 jam puasa, itu karena faktor-faktor apa Pak Rino? Ya, mungkin yang pertama itu ya pasti faktor dari beban kerja ya Mbak Firly ya. Jadi beban kerja pertama. Beban kerja, terus kemudian faktor stres, kita lebih stres atau tidak, kita dalam menghadapi suatu masalah ini. Intinya pokoknya di kehidupan kita masalah toh ini ya, kita otomatis puasanya juga lebih lama lagi gitu ya, biar biar kita benar-benar benar-benar tubuh kita itu netral, tubuh kita itu normal, tidak tergantung dengan makanan yang kita makan tadi. Berarti tidak hanya dari makanan ya Pak Rino ya, kita stres juga mempengaruhi. Stres, kurang tidur. Mempengaruhi hasil MCU kita. Ngomong-ngomong soal MCU nih Pak Rino, tadi habis melaksanakan tes MCU apa saja kalau saya boleh tahu? Tadi kita tesnya yang basic saja sih ya Mbak Fitri. Basic tes ya Pak ya. Basic tesnya itu ditentukan dari pihak laboratoriumnya ya, pihak laboratoriumnya dan tentunya sudah kita berkonsultasi dengan dokter. Jadi dokter yang menentukan. Baiknya kita tes yang mana dulu. Termasuk juga kalau misalkan tidak hanya di aktivitas-aktivitas di industri ataupun aktivitas-aktivitas di pekerjaan yang high risk saja ya Mbak Firly ya. Berarti keseluruhan ya Pak ya, memang baiknya dilaksanakan MCU. Bahkan ada beberapa di perusahaan mewajibkan untuk MCU dulu. Terhadap karyawannya. Satu awal mulai kita bekerja itu harus wajib. Setelah itu ada yang rutinnya itu 1 tahunan. Baik. Rutinnya itu 1 tahunan. Tapi kan juga tidak hanya untuk orang-orang yang high risk potensial saja. Contohnya high risk potensial misalkan angkat-angkat terus, atau kalau teman-teman operasional itu banyak ke luar kota, ke luar daerah. Pekerja yang ada di lapangan ya Pak, yang memiliki high risk lebih tinggi ya daripada pekerja di kantoran seperti saya. Tapi juga kalau di kantoran gimana Mbak Firly tadi untuk MCU-nya? Apakah tertekan atau menekankan diri? Gimana Mbak Firly? Baik, kalau dari sudut pandang saya pribadi ya Pak Rino, MCU memang baiknya dilaksanakan untuk
semua pekerja ya, baik itu yang memiliki high risk, pekerjaan yang memiliki high risk yang tinggi, atau pekerja yang hari-harinya memang duduk di depan komputer sambil melihat komputer berjam-jam, itu bahkan yang lebih berbahaya kalau menurut saya, karena kita pertama kita kurang gerak ya, aktivitas kita terbatas kalau di meja begini ya kan. Jadi tentunya untuk tes kesehatan itu sangat penting sekali untuk dilakukan bagi pekerja kantor seperti kami. Oh iya. Begitu. Ya tentunya juga posisi duduk ya Mbak Firly ya. Posisi duduk, Ya. ergonomi ya Pak Rino ya. Betul. Ya. Mbak Firly terlalu lama duduk terus, itu pasti juga akan lehernya pernah merasa kaku-kaku, pegel-pegel gitu Mbak Firly? Tentunya, karena kalau kita misalkan buka laptop nih Pak, terus kita mata kita kan terarah ke laptop dalam jangka waktu yang lama tuh, pasti akan menimbulkan apa ya? Tegang ya, otot lehernya jadi tegang ya, gitu. Jadi seperti itu. Pun juga dengan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kalau biasanya kita buka laptop, nanti sambil nyemil, kurang minum air putih, karena apalagi untuk ruangannya ber-AC, begitu sih Pak. Jadi menurut saya resikonya juga tinggi juga. Ya, dan nantinya misalkan hasilnya itu ya People ya, hasilnya sudah kita ketahui, Mbak Firly nanti bisa melakukan tindakan terhadap dirinya sendiri ya. Oh, jadi apa ya, ibaratnya tuh ditinjau lebih lanjut ya Pak ya. Misalkan sudah tahu, misalkan nih ada salah satu parameternya yang ketahuan nih di MCU-nya, otomatis kan Mbak Firly juga pasti akan ngerem ya. Betul. Semuanya dikerem dulu, termasuk kopinya dikerem dulu, gitu ya. Siap. Oke, mungkin barangkali kalau dari segi saya masih muda begini ya, mungkin awal-awal memang tidak terasa begitu ya. Namun mungkin batas terasanya tuh biasanya di berapa tahun sih Pak? Kita harus perlu kayak notice atau ngerem banget nih apa yang kita konsumsi dan lain sebagainya begitu. Oke, kalau Mbak Firly masih 20-an ya Mbak Firly ya? 20-an. Umur masih 20-an. Ya, bukan sekali juga. Kalau sekali belasan Mbak Firly. Oke. Nah, itu biasanya mulai agak kerasa ini mulai di umur-umur yang ya saya juga sudah mulai agak kerasa ini di sekitar hampir menyentuh 40-an. Oke. Berarti mulai kerasanya di situ ya. Tapi kadang ada pula yang biasanya kalau remaja sekarang itu bilangnya remaja jompo Pak, karena memang efeknya bawa obat-obatan lah begitu. Nah itu mungkin juga perlu untuk dilakukan MCU ya Pak ya. Oh iya. Oke. Pasti itu juga perlu dilakukan MCU. Untuk apa? Untuk kita mengenali kondisi kondisi kita yang bahaya-bahaya itu di awal. Ya, agar kita bisa mencegah. Oke, baik. Oke Pak Rino, kita kan tadi sudah membahas soal pekerjaan yang memiliki high risk yang tinggi, kemudian pekerjaan yang ada yang di kantoran begitu ya Pak. Ini kalau kita meranah ke konstruksi Pak. Nah, high risk-nya kan juga semakin tinggi tuh. Lebih tinggi. Lebih tinggi kan. Terus kemudian perihal MCU Pak. Kalau di konstruksi kan rata-rata memang lebih banyak pergantian personil ya Pak. Betul. Nah, kalau misalkan di bidang konstruksi begitu, apakah ada teknis tersendiri untuk misalkan dari HR atau dari HSE-nya untuk melaksanakan MCU itu seperti apa Pak? Karena Pak Rino kan memiliki pengalaman di bidang konstruksi juga ya Pak ya. Nah itu bagaimana Pak? Jadi kalau di konstruksi itu ya tetap ini Mbak Firly ya, tetap kita sesuai aturan. Artinya pertama kali kita di project ya di konstruksi itu dilakukan MCU, terus kemudian secara rutinnya itu setiap tahun itu maksimalnya gitu ya, maksimal setiap tahun, ataupun kurang dari 1 tahun. Ini misalkan nih ada proyeknya itu yang nggak sampai 1 tahun. Nah ini kan nggak mungkin kalau 1 kali saja kan nggak mungkin. Pasti juga sebelum dari 1 tahun itu dilihat lagi dari high risk potensialnya. Contoh misalkan ngangkat besi gitu ya, ngangkat besi, apalagi untuk orang yang sering ngecor aspal, nah itu otomatis lebih tinggi sehingga MCU-nya yang keduanya itu kurang dari 1 tahun. Oke, baik Pak Rino. Kan berdasarkan dari penjelasan Pak Rino tuh ada beberapa pekerjaan yang memiliki high risk yang lebih tinggi ya Pak. Adakah regulasi yang mengatur bahwa pekerja yang memiliki high risk yang lebih tinggi itu harus bukan lebih sering sih, tapi lebih cepat lah jangka waktu buat MC-nya MCU-nya gitu. Apakah ada Pak untuk regulasinya?
itu sebenarnya kembali ke kebijakan Mbak Firly. Masing-masing perusahaan ya. Betul. Oke. Ya. Tapi tentunya yang memutuskan nanti adalah dokter pemeriksa ataupun dokter di perusahaan. Oke. Jadi ya kita manut sama dokternya. Nanti ketika dokternya biasanya itu ada ini ya, dokter yang hiperkes ya, dokter hiperkes ataupun dokter yang mengurusi tentang okupansi ataupun tenaga kerja. Nah, itu dokter itu yang bisa menilai, Pak, Bapak seseorang tadi itu MCU-nya 3 bulan setelahnya. Nah, nanti yang diperiksa apa itu parameter-parameternya dokter yang bisa menentukan. Baik. Berarti kalau misalkan ada pemeriksaan kedua nih Pak, udah ada pemeriksaan pertama, terus kemudian ada lanjutan lagi tuh. Nah, itu apakah perlu dibandingkan antara pemeriksaannya pertama atau kedua, apakah ada kemajuan? Oh ya pasti. Tentunya ya Pak ya. Pasti ada record ya. Ada jadi recordnya ya. Pemeriksaan sebelumnya itu dia bersifat record. Ya, termasuk ketika misalkan nih pindah perusahaan. Ganti perusahaan itu setidaknya kita harus punya record data kita sendiri. Oh, nanti setelah itu kalau misalnya kita pindah perusahaan, di perusahaan yang baru pun kita harus menyerahkan. Betul, melaporkan. Melaporkan ya, lebih tepatnya melaporkan ya. Melaporkan untuk bisa dibandingkan dengan MCU kita di perusahaan yang baru tadi. Oke. Oh, berarti kalau misalnya kita di perusahaan sebelumnya sudah memiliki MCU, kemudian kita pindah ke perusahaan baru nih, bahkan seperti itu ya. Kita kan menyerahkan laporan MCU kita yang di perusahaan lama, di perusahaan baru itu juga perlu dilaksanakan MCU lagi ya, Pak ya? Pasti. Ya. Oke. Ya pasti. Apalagi misalkan pekerjaannya berbeda. Sekarang Mbak Firly di kantor ya. Ya. Misalkan pindah job ya, pindah job jadi misalkan jadi welder gitu. Ya, Mbak Firly jadi welder ataupun jadi operator alat berat gitu ya, operator crane yang kelas 1 gitu. Ya, itu perlu di MCU lagi. Oke, biar kita tahu ya apakah kapasitas tubuh kita bisa di job yang akan kita ambil gitu ya. Dan untuk di pekerjaan dengan risiko tersebut itu aman atau tidak untuk Mbak Firly lanjutkan. Oh, begitu. Oke. Jadi grow people, begitulah kenapa MCU itu sangat penting untuk dilakukan ya di tiap perusahaan dan di tiap karyawan ya, biar kita tahu ya, bisa mengenali diri kita sendiri. Oke, Group People, itulah tadi pembahasan kita perihal kesehatan kerja ya Pak Rino dan seputar MCU. Jadi untuk Group People, MCU itu sangat penting untuk dilakukan ya, paling tidak minimal 1 tahun sekali, untuk kita bisa tahu gimana kondisi kesehatan kita sendiri dan untuk mencegah kecelakaan kerja tentunya. Oke, baik, terima kasih Pak Rino atas kesempatan dan waktunya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video kita, dan jangan lupa untuk follow sosial media kita agar Grow People tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Gesi!